Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Bamung dari kelas PJKR 05 NIM 2003 0150 1110 dari kelas PJKR E. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kesehatan lingkungan dari mata kuliah Pendidikan Kesehatan Sekolah. Adapun pengertian kesehatan lingkungan, yaitu kesehatan lingkungan adalah kesehatan yang sangat penting bagi kelancaran kehidupan di bumi, karena lingkungan adalah tempat di mana pribadi itu tinggal. Lingkungan yang sehat dapat dikatakan sehat bila sudah memenuhi syarat-syarat lingkungan yang sehat. Kesehatan lingkungan yaitu bagian integral ilmu kesehatan masyarakat yang khusus menangani dan mempelajari hubungan manusia dengan lingkungan dalam keseimbangan ekologis. Jadi, kesehatan lingkungan merupakan bagian dari ilmu kesehatan masyarakat. Adapun syarat-syarat lingkungan yang sehat, yaitu keadaan air. Air yang sehat adalah air yang tidak berbau, tidak tercemar, dan dapat dilihat kejernihan air tersebut. Kalau sudah pasti kebersihannya dimasak dengan suhu 1000 C sehingga bakteri yang di dalam air tersebut mati. 2. Keadaan udara. Udara yang sehat adalah udara yang di dalamnya terdapat yang diperlukan, contohnya oksigen, dan di dalamnya tidak tercemar oleh zat-zat yang merusak tubuh, contohnya zat CO2 atau zat karbodioksida. 3. Keadaan tanah. Tanah yang sehat adalah tanah yang baik untuk penanaman suatu tumbuhan dan tidak tercemar oleh zat-zat logam berat. Cara-cara pemeliharaan kesehatan lingkungan. 1. Tidak mencemari air dengan membuang sampah di sungai, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, mengolah tanah sebagaimana mestinya, menanam tumbuhan pada lahan-lahan yang kosong. Tujuan pemeliharaan kesehatan lingkungan: mengurangi pemanasan global dengan menanam tumbuhan sebanyak-banyaknya pada lahan kosong, maka itu juga ikut serta mengurangi pemanasan global. Karbon dioksida, zat CO2 yang dihasilkan tumbuh-tumbuhan, dan tidak langsung zat CO2 yang menyebabkan atmosfer bumi berlubang ini terhisap oleh tumbuhan, dan secara langsung zat CO2 yang dihasilkan tersebut dapat dinikmati oleh manusia tersebut untuk bernapas. Menjaga kebersihan lingkungan dengan lingkungan yang sehat, maka kita harus menjaga kebersihannya, karena lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang bersih dari segala penyakit dan sampah. Sampah adalah musuh yang sangat besar kebersihan yang paling utama. Sampah yang dapat dibersihkan dengan cara-cara sebagai berikut: membersihkan sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang dapat dimakan oleh zat-zat organik di dalam tanah. Maka sampah organik dapat dibersihkan dengan mengubur dalam-dalam sampah organik tersebut. Contoh sampah organik: daun-daun tumbuhan, ranting-ranting tumbuhan, akar-akar tumbuhan. Cara membersihkan sampah non-organik. Sampah non-organik adalah sampah yang tidak dapat hancur atau dimakan oleh zat organik dengan sendirinya. Maka sampah non-organik dapat dibersihkan dengan membakar sampah tersebut dan lalu menguburnya. Ruang lingkup kesehatan lingkungan. Kontribusi lingkungan dalam mewujudkan derajat kesehatan merupakan hal
yang esensial di samping masalah perilaku masyarakat, pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Lingkungan memberikan kontribusi terbesar terhadap timbulnya masalah kesehatan masyarakat. Menurut WHO, penyediaan air minum, pengelolaan air buangan, dan pengendalian pencemaran, pembuangan sampah padat, pengendalian vektor, pencegahan atau pengendalian pencemaran tanah oleh ekstreta manusia, higienis makanan termasuk higienis susu, pengendalian pencemaran udara, pengendalian radiasi, kesehatan kerja, pengendalian kebisingan, perumahan, dan pemukiman. Aspek Kesling, transportasi udara, perencanaan daerah dan perkotaan, pencegahan kecelakaan, rekreasi umum dan pariwisata, tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemi atau wabah, bencana alam, dan perpindahan penduduk. Tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan. Itu menurut WHO. Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 23 pada tahun 1922 tentang kesehatan, pasal 22 ayat 3, ruang lingkup kesehatan lingkungan sebagai berikut. 1. Penyehatan air dan udara. 2. Pengamanan limbah padat atau sampah. 3. Pengamanan limbah cair. Dan yang terakhir, pengamanan limbah gas. Selanjutnya, sasaran kesehatan lingkungan atau Kesling. Menurut pasal 22 ayat 2 23 tahun 1922, sasaran dari pelaksanaan kesehatan lingkungan adalah sebagai berikut. A. Tempat umum, hotel, terminal, pasar, pertokoan, dan usaha-usaha yang sejenisnya. B. Lingkungan permukiman, rumah tinggal, asrama, atau yang sejenisnya. C. Lingkungan kerja, perkantoran, kawan industri, yang sejenisnya. D. Angkutan umum, kendaraan darat, laut, dan udara yang digunakan untuk umum. Lingkungan lainnya, misalnya yang bersifat khusus, seperti lingkungan yang berada dalam keadaan darurat, bencana perpindahan penduduk secara besar-besaran, reaktor atau tempat yang bersifat khusus. G. Aspek dan masalah kesehatan lingkungan di Indonesia. 1. Air bersih. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Syarat-syarat kualitas air bersih diantaranya adalah sebagai berikut. Syarat fisik: tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Syarat kimia: kadar besi maksimum yang diperbolehkan 0,3 magnesium. Kesadahan maksimal 500 gram magnesium. Tanah permukaan tidak boleh terjadi kontaminasi. Tidak boleh terjadi kontaminasi pada air tanah yang mungkin memasuki mata air atau sumur. Tidak boleh terkontaminasi air permukaan. Tidak boleh terjangkau oleh lalat dan hewan yang lainnya. Tidak boleh terjadi penanganan tinja air segar, atau bila memang benar-benar diperlakukan, harus dibatasi seminimal mungkin. Jamban harus bebas dari bau atau kondisi yang tidak sedap dipandang.
Metode pembuatan dan pengoperasian harus sederhana dan tidak mahal. 3. Kesehatan pemukiman. Secara umum, rumah dapat dikatakan sehat apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Memenuhi kebutuhan fisiologis yaitu pencahayaan, penghawaan, dan ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan yang mengganggu. Memenuhi kebutuhan psikologis yaitu privasi yang cukup. Memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antar penghuni rumah dengan penyediaan air bersih. Pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga bebas vektor penyakit dan tikus. Kepadatan hunian yang tidak berlebihan, cukup sinar matahari pagi. Terlindungnya makanan dan minuman dari pencemaran di samping pencahayaan dan penghawaan yang cukup. Memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan baik yang timbul karena keadaan luar maupun dalam rumah, antara lain persyaratan garis sempadan jalan, konstruksi yang tidak mudah roboh, tidak mudah terbakar, dan tidak cenderung membuat penghuninya jatuh tergelincir. 4. Pembuangan sampah. Teknik pengelolaan sampah yang baik dan benar harus memperhatikan faktor-faktor atau unsur sebagai berikut. 1. Penimbulan sampah. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi sampah adalah jumlah penduduk dan kepadatannya, tingkat aktivitas, pola kehidupan atau tingkat sosial ekonomi, letak geografis, iklim, musim, dan kemajuan teknologi. Penyimpanan sampah, pengumpulan atau pengelolaan dan pemanfaatan kembali, pengangkutan, pembuangan. Dengan mengetahui unsur-unsur pengelolaan sampah, kita dapat mengetahui hubungan dan urgensinya masing-masing unsur tersebut agar kita dapat memecahkan masalah-masalah secara efisien. 5. Serangga dan binatang pengganggu. Merancang rumah atau tempat pengelolaan makanan dengan rat-proof atau rapat tikus, kelambu yang dicelupkan dengan pestisida untuk mencegah gigitan nyamuk Anopheles, gerakan 3M, menguras, mengubur, dan menutup. Tempat penampungan air untuk mencegah penyakit DBD, pada lubang angin di rumah atau dengan pestisida untuk mencegah penyakit kaki gajah dan usaha-usaha sanitasi. Binatang pengganggu yang dapat menularkan penyakit, misalnya anjing dapat menularkan penyakit rabies atau anjing gila. Kecoa dan lalat dapat menjadi perantara perpindahan bibit penyakit ke makanan sehingga menimbulkan diare. Tikus dapat menyebabkan leptospirosis dari kencing yang dikeluarkannya yang telah terinfeksi bakteri dan penyebab. 6. Makanan dan minuman. Sasaran higienis sanitasi. Makanan dan minuman adalah restoran, rumah makan, jasa boga, dan makanan jajanan diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan jasa boga, rumah makan atau restoran dan hotel. Persyaratan higienis sanitasi makanan dan minuman tempat pengelolaan makanan meliputi 1. Persyaratan lokasi dan bangunan. 2. Persyaratan fasilitasi sanitasi.
3. Persyaratan dapur, ruang makan dan gudang makanan. 4. Persyaratan bahan makanan dan makanan jadi. 5. Persyaratan pengelolaan makanan. 6. Persyaratan penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi. 7. Persyaratan peralatan yang digunakan. 8. Pencemaran lingkungan. Yang sesungguhnya mengingat manusia cenderung berada dalam ruangan ketimbang berada di jalanan. Diduga akibat pembakaran kayu bakar atau bahan bakar rumah tangga lainnya merupakan salah satu faktor risiko timbulnya infeksi saluran pernafasan bagi anak balita. Mengenai masalah outdoor pollution atau pencemaran udara di luar rumah, berbagai analisis data menunjukkan bahwa ada kecenderungan peningkatan. Beberapa penelitian menunjukkan adanya perbedaan risiko dampak pencemaran pada beberapa kelompok risiko tinggi penduduk di kota dibanding pedesaan. Besar risiko relatif tersebut adalah 12,5 lebih besar. Keadaan ini bagi jenis pencemar yang akumulatif tentu akan lebih buruk di masa mendatang. Pembakaran hutan untuk dibuat lahan pertanian atau sekedar diambil kayunya ternyata membawa dampak serius pernafasan, misalnya infeksi saluran pernafasan akut, iritasi pada mata, terganggunya jadwal penerbangan, terganggunya ekologi hutan. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.